Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklisin dengan NIM 2305 1380 361. Saya berasal dari kelas SPS 8. Di sini saya akan menjelaskan cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan membedakannya dengan kehidupan sekuler. Analisis kritik terhadap sistem ekonomi konvensional terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pilar sistem ekonomi sosialisme, yang kedua kritik sosialisme terhadap kapitalisme, dan yang ketiga pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme. Pilar sistem ekonomi sosialisme. Apa itu sistem ekonomi sosialisme? Ekonomi sosialisme merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis, atau merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga ke hilir dalam rantaian perekonomian masyarakat. Ciri-ciri ekonomi sosialisme. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, pemerintah memiliki peran sangat besar. Yang ketiga, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi. Serta yang keempat, hak milik individu tidak diakui. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis menurut Kaporaso pada tahun 2008. Pemilikan harta oleh negara seluruh bentuk produksi dalam sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Dan yang ketiga, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh. Ekonomi sosialisme memiliki tiga pilar. Yang pertama, mewujudkan kesamaan atau equality secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya teori sosialisme itu dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang dimana Karl Marx memiliki dua hal dari kapitalisme. Pertama, tentang teori nilai tambah, dan kedua, perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pada teori nilai Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambah produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja maka semakin tinggi nilai komoditas, tetapi permasalahannya munculnya eksploitasi dan aliansi karena kaum kapitalis memiliki pandangan ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi, yang memuncul keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Dan yang kedua adalah perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi ini. Karena kapitalis memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan untuk mengurangi permasalahan yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga munculnya kontradiksi antara pemilik modal dan kaum buruh karena pandangan kapitalisme ini. Maka dari itu muncul teori yang bernama sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang teori menganut hak kepemilikan bersama. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam adalah agama yang berada di tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya, ada beberapa paham sosialisme yang memiliki titik temu dan kepahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini sangat dijunjung tinggi. Namun demikian, kepemilikan pribadi juga merupakan hal yang ditolak oleh Islam. Seorang muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi. Bahkan, hak untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa seorang muslim berhak untuk mendapatkan harta atau perlindungan yang bersifat bendawi. Dengan demikian, ada sisa sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam, tapi ada juga sisi-sisi sosialisme yang mungkin berjauhan dengan konsep Islam. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali. Serta dengan adanya campur tangan pemerintahan yang sangat besar, tapi cenderung dengan sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah, mengabaikan hak-hak kepemilikan individu, yang tentu pula melanggar hak-hak individu itu sendiri. Sehingga konsekuensi yang harus dipertaruhkan ialah
penguasaan dan kepemilikan atas aset-aset ekonomi maupun terhadap faktor-faktor produksi yang ada sebagian besarnya adalah kepemilikan untuk. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.